Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ya ikhwah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian subuh sebagaimana yang dijadwalkan. Temanya adalah tentang 3 wasiat utama, dan ini ana ambilkan dari sebuah hadis yang cukup populer, termasuk dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Jundub bin Junadah Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wa hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di awal hadis ini, kedua orang sahabat yang mulia ini, Abu Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, sama-sama meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ittaqillah haitsuma kunt. Itu yang pertama. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang kedua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi ada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sangat singkat namun padat ini, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Dan ini yang akan kita bahas insyaallah pada pagi hari ini, yaitu 3 wasiat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi keistimewaan oleh Allah, menjadi diberi keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. 1 di antara 5 hal yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih fi sahihain, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Di antaranya adalah u'titu jawami'al kalimi wa khawatimahu. Ya, aku diberi jawami'ul kalim, kemampuan untuk meringkas kalimat yang panjang-panjang itu menjadi singkat dan padat. Itu 1 dari 5. Yang lainnya adalah nusiratu birru'b masirata syahr, ditolong oleh Allah berupa rasa takut yang dirasakan oleh musuh beliau, padahal jarak pasukan beliau dengan mereka itu masih 1 bulan perjalanan. Musuhnya sudah ketakutan luar biasa. Wa uhilla liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Berikutnya, aku dihalalkan untuk mengambil harta musuhku yang sudah kalah, alias ghanaim, ghanimah. Dan itu tidak pernah dihalalkan kepada siapapun sebelumku. Beliau pernah menceritakan tentang Bani Israel tatkala dipimpin berjihad oleh Nabi Musa dan mengalahkan musuhnya, semua ghanimah itu harus diserahkan kembali, kemudian dikumpulkan, ditaruh di bukit, di atas bukit, ditunggu sampai api datang menyambar. Kalau ada api yang menyambar, berarti jihad mereka diterima oleh Allah. Suatu ketika ditunggu-tunggu apinya nggak nyambar-nyambar, berarti ada yang belum diserahkan ini. Siapa kira-kira yang menyembunyikan ghanimah yang belum diserahkan ini? Akhirnya diperintahkan setiap kabilah mengajukan perwakilannya, berbaiat kepada Nabi Musa. Kemudian salah satu dari mereka itu tangannya nempel di tangannya Nabi Musa, faqal fikumul ghulul, berarti di kalangan kamu ada yang
menggelapkan ghanimah ini. Dicari-cari ketemu apa, tahu nggak ghanimahnya apa? Apa kira-kira ghanimahnya? Emas sebesar kepala sapi. Nggak tanggung-tanggung ya. Korupsinya nggak tanggung-tanggung. Jadi setelah itu diserahkan, baru datang api yang menyambar. Nah, katanya Nabi, Allah tahu kalian tuh lemah kalau ngadepin harta, makanya dihalalkan deh buat kalian. Nah. Dan yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Keistimewaan yang keempat adalah Allah menjadikan bumi, tanah yang ada di permukaan bumi ini sebagai tempat ibadah kita, tempat sholat kita, dan media bersuci kita. Nggak susah, di mana-mana kan ada tanah. Nggak ada air, ada tanah. Bisa dijadikan sebagai penggantinya air. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi 'amma. Dan yang kelima adalah kalau nabi-nabi sebelumku itu nabi yang diutus secara eksklusif kepada kaumnya saja. Tiap-tiap kaum diutus seorang nabi, ya. Sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Wa hadzal haditsu min jawami'i kalimihi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini termasuk bukti dari keistimewaan Rasulullah yang bisa meringkas, ya. Kata-kata itu menjadi sangat singkat namun padat. Sebelum kita bahas hadisnya, kita kupas singkat biografi dua orang sahabat yang meriwayatkan ini, yaitu siapa tadi? Abu Dzar, nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Fahuwa Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram. Itu namanya ya, Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram min Bani Ghifar. Jadi suku Ghifar, dan beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin, termasuk awal-awal menyatakan keislamannya jauh sebelum Nabi hijrah, ya. Dan termasuk sahabat senior lah. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak menutup-nutupi keislamannya. Padahal ketika itu orang-orang Quraisy lagi keras-kerasnya mengintimidasi setiap orang yang masuk Islam. Dia tidak tutup-tutupi keislaman. Sudah kasih tahu sama Rasulullah, kamu jangan teriak-teriak la ilaha illallah, nanti kamu digebukin. Tekad dia. Ya betul, digebukin, dihajar sampai babak belur. Untung diselamatkan sama Abbas yang menyembunyikan keislamannya dengan alasan, jangan kalian bunuh ini orang. Ini Bani Ghifar, dan kafilah kita itu ngelewatin perkampungan mereka. Bisa nggak dagang nih kita nanti. Kalau sampai mereka nggak terima dan kemudian mencegat kafilah kita, bisa mati perekonomian kita. Nah, mereka kalau dijak ngomong masalah fulus paham, orang-orang musyrik ini. Kalau dijak masalah akidah nggak masuk di kepalanya. Jadi pendekatannya harus diplomatis. Nah, akhirnya diselamatkan. Fahadha Abu Dzar Al-Ghifari kana khamisa khamsatin fil Islam. Subhanallah. Orang kelima dari 5 orang pertama yang masuk Islam. Kemudian dia kembali ke kampungnya dan mendakwahkan, mengajarkan kepada anggota sukunya apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disuruh nunggu di sana, jangan kesini lagi, sudah kamu di sana aja dakwah di kampungmu sana sampai kamu mendengar aku hijrah, baru kamu nanti ikut hijrah. Sehingga beliau pun tetap berdakwah di kampungnya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian Abu Dzar juga ikut hijrah ke Madinah dan bermulazamah dengan Nabi, ikut jihad bersama beliau dan menjadi muftinya kaum muslimin di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar,
wa Uthman radhiyallahu anhum jami'an. Wa Abu Dzar kana yudrabu bil mathali fi sidq, menjadi teladan dalam hal kejujuran. Ya, dalam hal amanah dan kejujuran itu Abu Dzar sudah menjadi buah bibir, menjadi yudrab bihil mathal. Jadi orang kalau ingin mencontohkan orang jujur, Abu Dzar itu langsung sudah. Ya bukan pada sahabat yang lain nggak jujur juga, semua sahabat itu jujur. Cuman ini lebih menonjol gitu ya. Dan termasuk keistimewaan Abu Dzar ini adalah yang pertama kali menyalami Rasulullah dengan salam khasnya kaum muslimin, yaitu Assalamualaikum. Ya. Karena disebutkan dalam biografinya seperti itu. Kemudian ada 281 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang terdapat dalam As-Sahihain. Ya. Beliau kemudian tinggal di daerah yang namanya Ar-Rabadah dan sampai wafatnya di situ. Ar-Rabadah itu jaraknya sekitar 3 marahil ya. Dan beliau wafat pada tahun 31 Hijriah. Jadi sekitar 20 tahun setelah Nabi wafatlah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kedudukan hadis ini, hadis ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini termasuk hadis yang merupakan pilar-pilar Islam. Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani ya, lain lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami ini wafatnya belakangan 900 sekian pokoknya ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 852, ini setelahnya. Salah satu ulama fuqaha Syafi'iyah juga rahimahullah mengatakan hadzal haditsu jami'un li sa'iri ahkamis syariah. Jadi 3 kalimat yang disebutkan dalam hadis ini itu merangkum seluruh aturan syar'i. Subhanallah. Kesimpulannya itu 3 ini. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu habis berbuat dosa, iringi dosamu dengan amal soleh, nanti akan dihapus. Jadi kesalahan kita akan dihapus dengan amal soleh kita selanjutnya. Terus bagaimana kita berinteraksi dengan manusia? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Ya, udah 3 ini inti dari ajaran Islam itu 3 ini. Hubungan kita sama Allah kita perbaiki dengan takwa. Kalau kita berbuat dosa, dan pasti kita akan berbuat dosa, tinggal kita ikuti dengan amal soleh ya. Amal soleh itu termasuk taubat, itu termasuk amal soleh itu. Enggak berarti tidak taubat ya, karena taubat termasuk bagian dari amal soleh. Dan kalau kita interaksi dengan manusia dengan perangai atau akhlak yang baik. Kan intinya ajaran Islam itu 3 itu, muamalah, ibadah. Al-Munawi rahimahullah, Ibn Hajar melanjutkan. Jadi hadis ini merangkum semua ahkamus syariah, aturan-aturan syariat ada dalam hadis ini. Idh hiya la takhruju 'anil amri wan nahi fa huwa kullul Islam. Menurut beliau, aturan Islam itu intinya kan perintah dan larangan. Hadis ini intinya juga begitu. Ittaqillah haitsuma kunt. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringkan dosamu dengan kebaikan, dia akan menghapus. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Wa qala akhar
fassala fihi tafsilan badi'an fa innahu ijtama'a ala thalathati ahkam kullun minha jami'un fi babihi wa mutarattibun ala ma qablah. Menurut ulama yang lain, hadis ini merinci dengan sangat indah sekali, rinciannya tidak bertele-tele, rincian yang sangat singkat namun menyeluruh, dan masing-masing kalimat itu berkaitan dengan yang sebelumnya, ya kecuali yang pertama ya. Kalimat yang kedua itu ada kaitan dengan yang pertama, kemudian yang ketiga juga ada kaitan dengan yang dua hal yang sebelumnya. Kemudian kelewatan tadi. Idh hiya la takhruju 'anil amri wan nahi fa huwa qulul Islam li'annahu mutadamminun lima tadammanahu hadithu Jibril minal iman wal Islam wal ihsan. Ya. Ada yang kelewat tadi, ucapannya Al-Haythami tadi belum selesai. Hadis ini merangkum semua aturan Islam, karena Islam itu intinya perintah dan larangan, dan dia meliputi apa yang disebutkan dalam hadisnya Jibril tentang iman, Islam dan ihsan. Itu saripatinya ada dalam hadis ini. Nah, sedangkan Al-Munawi, ulama yang lain rahimahullah, mengatakan hadzal hadits min al-qawa'id al-muhimmah liibanatihi li khairid darain. Hadis ini termasuk kaidah yang sangat penting sekali, karena dia menjelaskan apa yang kalau kita wujudkan kita akan bahagia dunia akhirat. Wa tadammanahu ma yalzamul mukallaf min ri'ayati haqqil haqqi wal khalq. Sekaligus dia menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh setiap yang mukallaf, jin dan manusia. Apa yang harus dikerjakan oleh setiap manusia dan setiap jin terkait dengan menjaga haknya Allah dan haknya manusia. Apa sih yang kita harus jaga terkait dengan hak Allah, dan apa yang kita harus jaga terkait dengan hak sama manusia, itu secara singkat juga dijelaskan dalam hadis ini. Wa qala ba'dhum huwa jami'un li jami' ahkam asy-syari'ah id la yakhruju anhu syai'un. Ya, intinya sama ini dengan ucapannya Al-Haythami yang tadi. Faqauluhu alaihi salatu wassalam ittaqillah. At-taqwa, kata-kata taqwa itu adalah masdar dari kata-kata ittaqa yattaqi, ittiqaan wa tuqan wa taqwan. Masdar itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang dibendakan. Ya, seperti misalnya bekerja, itu kan kata kerja ya. Masdarnya apa? Pekerjaan. Jadi hasil dari kerja itu. Ittaqa yattaqi, taqwa artinya apa? Ittikhadhu wiqayah, mengambil sesuatu untuk melindungi dirinya, melakukan apa-apa yang bisa melindungi dirinya dari apa? Dari kemurkaan Allah, dari hukuman Allah. Ittikhadh wiqayah min sakhatillahi wa iqabih, itu secara bahasa. Jadi orang yang melakukan upaya-upaya untuk melindungi dirinya, itu namanya secara bahasa dia sedang bertakwa. Kalau secara istilah tinggal ditambah sedikit caranya. Cara kita melindungi diri kita dari murka Allah, dari azab Allah gimana? Dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Ada sebagian ulama menambahkan berdasarkan ilmu dan bimbingan dari Allah sendiri. Ya. An
tamtathil awamirallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kata Syekh bin Utsaimin, engkau laksanakan perintah Allah dengan cahaya yang, maksudnya wahyu ini ya, bimbingan dan petunjuk yang Allah turunkan dengan mengharap pahala dari Allah. Itu namanya takwa. Di sisi yang lain, wa tajtanib maharimallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau jauhi apa yang Allah haramkan juga berdasarkan bimbingan dari Allah, karena engkau takut terhadap azabnya Allah. Itu namanya takwa. Salah seorang penyair mengatakan, khallidz dzunuba sigharaha wa kibaraha dzakat tuqa. Tinggalkanlah semua dosa yang kecilnya maupun yang besarnya, itulah ketakwaan. Wasna' kamashin ala ardi syauqi yahdharu ma yara. Dan bersikaplah seperti orang yang sedang berjalan di atas jalanan yang penuh duri. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang jalan di atas jalanan penuh duri? Hati-hati, apa yang dia lihat, ada duri di sini, dilangkahkan sebelahnya yang enggak ada durinya. Harus begitu, orang bertakwa itu ada kehati-hatian yang selalu mengiringi setiap ucapan dan langkahnya dia. Itu namanya orang bertakwa. Kalau orang enggak pernah berpikir terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat, itu bukan orang bertakwa. Dia mikir dulu, ini ucapan saya ini bahaya enggak buat saya? Gerakan saya ini, perbuatan saya ini, apa nanti efeknya? Seperti orang yang lihat jalannya depan ada duri, yang masa diinjek? Enggak dong, dihindari. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali kau remehkan dosa kecil, karena gunung itu kumpulan kerikil. Kerikil lama-lama jadi gunung kan. Tidak pernah dia meremehkan yang kecil-kecil. Begitu dia berbuat dosa, sadar, segera tobat. Itulah ketakwaan. Haitsuma kunt, dimanapun kamu berada. Jadi kita ini bertakwa nggak cuman di satu tempat atau di satu waktu, nggak cuman di masjid. Lah, sekulerisme itu namanya, bukan ketakwaan. Agama cuman di masjid itu sekuler. Agama ini di setiap jengkal bumi ini harus kita jalankan. Mau di masjid, mau di luar masjid, di penjara sekalipun harus taat pada agama. Nabi Yusuf itu dakwah di penjara, dakwah tauhid di penjara. Ya sahibi sijn, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dakwah tauhid di penjara, di luar, di tempat kerja, di pasar. Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan cuma rahmat di masjid, bukan cuma di kajian kita pakai Islam, di luar kajian kita buang Islam. Lah, ittaqillah haitsuma kun, dimanapun kamu berada, takwalah kepada Allah. Selalu kau perhatikan perintah Allah dan larangan Allah, di tempat manapun, di zaman kapanpun. Nggak dibatasi kan takwa itu. Abad kesekian toh, habis itu berhenti, gantilah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati kita diharuskan untuk bertakwa. Wa atbi' ikutkanlah, iringkanlah as-sayyi'ah, dosa yang kau berbuat maksudnya. Semua dosa itu dibilang sayyi'ah, jelek. Semua dosa itu jelek, tidak ada baiknya. Karena efek yang akan dia timbulkan. Mungkin sepintas dia mendatangkan manfaat, tapi sejatinya dia akan mengundang madarat kalau tidak segera dihapus dengan taubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dia akan menghapuskan dosa itu, kejelekan itu. Jadi kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Kama qala Allah Ta'ala, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal saleh itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, dan taubat adalah bagian dari amal saleh.
Wa qala Allah Ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar di akhir-akhir surat Al-Furqan. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah memperingatkan tentang bahaya 3 dosa besar di sini. Pertama, syirik, doa ghairillah, menyeru selain Allah untuk dimintai sesuatu padahal hanya Allah yang bisa memberikannya, tapi dimintanya kepada selain Allah. Ada syirik akbar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan pembunuhan terhadap orang yang haram untuk dibunuh oleh di mata syariat, dan tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, kalau ada orang yang berbuat itu, syirik, pembunuhan, perzinaan, yalqa athama ay jazaa, dia akan mendapatkan balasannya apa? Yudha'af lahul 'adzab, akan dilipat gandakan siksaan atas dirinya yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan mendekam cukup lama. Kalau dia syirik ya selama-lamanya. Kalau selain itu di bawahnya syirik, maka dalam waktu yang cukup lama, dalam keadaan hina. Illa man taba, kata Allah di ayat berikutnya, kecuali kalau orang itu tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah dosa-dosanya awalnya tertulis nih, ketika dia baca itu catatan amalnya dari atas dosa sampai bawah, aduh habis ini saya. Dilihat tuh, wah dosa semua ini. Begitu dia balik ke atas lagi diganti pahala. Gitu dalam tafsir Ibnu Katsir, yubaddil, diganti sama Allah. Sayyiatihim hasanat. Jadi amal soleh, kalau dia mau taubat, dia beriman dan dia beramal soleh. Jadi amal soleh yang diantaranya adalah taubat itu sendiri, dia akan mengganti dosa kita, menghapus bahkan mengganti dosa kita. Itu kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah di situ. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah, bergaullah dengan manusia ini bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Itu secara singkat makna dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi fi sunanihi, dan beliau menghasankan, bahkan dalam naskah yang lain di Sunan At-Tirmidzi hasanun sahih. Jadi At-Tirmidzi kalau cuma mengatakan hadza haditsun hasan, itu beliau hanya menghasankan. Tapi kalau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih, berarti beliau mensahihkan. Dan at-taqwa, kita kupas lebih dalam lagi. Ketakwaan itu adalah kalimatun jami'atun li fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz, salah satu ulama terkenal di kalangan tabi'in, yang kadang orang menggelarinya dengan Khalifah Rashidah yang kelima, tapi itu salah. Yang kelima bukan beliau. Yang kelima ada yang lebih afdal dari beliau. Siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu wal Hasan ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma afdal min Umar bin Abdul Aziz. Semua sahabat lebih afdal dari masing-masing tabi'in. Beliau mengatakan, laisa taqwallahi bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail. Ketakwaan kepada Allah itu bukan sekedar rajin puasa di siang hari dan rajin qiyamul lail di malam hari. Wat takhlid fi ma baina dzalik, tapi
antara siang dan malam dia kacau. Dia berbuat yang terlarang, rajin puasa, rajin qiyamul lail, tapi rajin maksiat juga. Hada laysa taqwa, katanya Umar. Itu bukan ketakwaan itu namanya. Walakin taqwallah tarku ma harramallahu ta'ala wa ada'u maftaradallahu wa ada'u maftaradallah. Faman ruziqa ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khair. Jadi takwa Allah itu hakikatnya adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Lihat, ini Islam minimalis tadi itu loh. Ingat gak pelajaran semalam ya? Minimalisnya apa? Lupa. Menjalankan semua kewajiban yang diperintahkan. Boleh nggak tambah yang sunnah? Bagus, tapi perhatikan yang wajib-wajib dulu. Jangan semangatnya luar biasa ngamalkan sunnah, yang wajib malah dia malas. Ini bukan orang bertakwa ini. Raweh rajin, sholat subuh nggak kelihatan. Ya, 2 rakaat subuh itu lebih afdal daripada tarawih semalam suntuk. Nabi yang bilang, sholat isya 4 rakaat itu setara dengan sholat setengah malam. Tarawih kita nyampe setengah malam? Nggak nyampe setengah malam. Paling juga setengah jam. Bagus-bagusnya panjang-panjangnya 1 jam. Ya. Sholat isya cuma berapa? 7 menit, 8 menit. Sholat subuh kurang dari itu. Tapi itu lebih afdal. Itu wajib. Ya. Jadi bertakwa itu meninggalkan yang haram semaksimal mungkin semuanya, bukan cuma semaksimal mungkin, enggak semuanya kalau yang haram itu. Karena kita disuruh tidak melakukan. Semua orang kan bisa tidak melakukan tuh. Ada yang nggak bisa tidak melakukan. Antum suruh nggak berbuat kok nggak bisa. Kalau disuruh berbuat, aduh saya nggak bisa. Tapi kalau disuruh tidak berbuat, semua orang bisa nggak berbuat. Makanya kalau meninggalkan yang haram tidak dibatasi dengan semampunya. Tidak ada. Itu cuma melaksanakan perintah aja. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum, itu dalam hal melaksanakan, menjalankan perintah. Ada yang kita nggak mampu, kita nggak diperintahkan. Yang kamu mampu aja kamu kerjakan. Tapi kalau jangan berbuat, semuanya kita bisa. Ya, jangan bunuh, bisa nggak bunuh. Jangan minum khamr, bisa. Jangan zina, bisa. Tapi kalau berangkat jihad, wah nggak bisa saya. Saya sakit, fisik saya lemah, saya buta, saya pincang. Pergi haji, nggak ada duit. Lakukan ini, sedekah. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada, nggak bisa. Tapi kalau meninggalkan yang haram, semua pada dasarnya bisa, karena kita disuruh tidak berbuat. Idzan laisa taqwallah bisiyamin nahari wa qiyamil laili wat takhlitu fima baina dzalik. Bukan dengan rajin puasa di siang hari, rajin qiyamul lail, tapi di antara keduanya ini dia ngawur dalam berbuat. Enggak peduli halal haram. Bukan begitu ketakwaan itu. Walakin taqwallah, tapi takwa kepada Allah adalah tarku ma harramallahu taala, meninggalkan semua yang Allah haramkan, wa ada maftaradallah, dan menunaikan apa yang Allah wajibkan. Minimal jadi orang bertakwa itu 2 hal ini. Kalau setelah 2 hal ini dia pelihara, ini dia sudah jadi orang bertakwa. Apa yang dia tambahkan selebihnya, mengamalkan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruh-makruh, itu khairun ila khair. Itu kebaikan yang dia tambahkan pada kebaikan asalnya itu tadi. Kebaikan utamanya sudah dia wujudkan, dia menambah lagi kebaikan-kebaikan lain. Jelaskan ya. Fahuwa khairun ila khair. Seorang tabi'in yang lain namanya Talq ibn Habib rahimahullah mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Sama sih maknanya. Ketakwaan itu artinya engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, ya,
di atas cahaya dari Allah, maksudnya wahyu, bimbingan Allah ini, dalil itu maksudnya. Tarju thawab Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah, kau tinggalkan maksiat, perbuatan maksiat kepada Allah, ala nurin min Allah, juga atas bimbingan Allah. Jadi meninggalkannya orang bertakwa itu beda dengan meninggalkannya orang tidak bertakwa. Kamu kenapa nggak minum khamar? Saya nggak suka sama baunya. Bertakwa nggak ini orang? Enggak. Kamu kenapa tidak zina? Saya ingin setia sama istri saya. Bertakwa nggak ini orang? Belum. Kamu kenapa tidak makan babi? Saya alergi sama daging babi. Ini nggak bertakwa ini orang. Jadi kalau mau jadi orang bertakwa, jawabannya apa? Saya takut sama Allah. Karena itu saya tidak zina, karena itu saya tidak minum khamar, karena itu saya tidak makan yang babi ataupun apapun yang diharamkan oleh Allah. Mungkin dia sangat suka, tapi Allah melarang. Karena itu saya tinggalkan. Jadi meninggalkannya itu memang dia tahu Allah melarang. Ya suka nggak suka, tapi alasan utamanya bukan karena dia nggak suka, tapi karena Allah melarang. Saya takut nanti Allah marah sama saya. Saya takut Allah murka. Itu namanya jawaban orang bertakwa. Kamu kenapa puasa? Malu semua orang puasa, saya nggak puasa. Bukan orang bertakwa itu. Nggak ada urusan orang mau puasa nggak puasa. Saya diperintahkan Allah puasa, saya harus puasa Ramadan. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Karena kamu takut terhadap hukuman Allah, kamu tinggalkan maksiat. Karena kamu mengharap balasan nikmat dari Allah, kamu kerjakan perintah Allah. Hadza huwa at-taqwa, dan takwa itu wasiatnya para nabi. Ya. Wasiatnya para nabi itu agar umatnya bertakwa. Ya ayuhan nasu taqu, perintah pertama dalam Al-Quran, subhanallah. Perintah pertama atau apa? Perintah pertama adalah tentang tauhid. Perintah-perintah yang semua perintah dalam Al-Quran adalah perintah untuk mewujudkan ketakwaan pada dasarnya, ya. Karena takwa tadi adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian wa atbi' al-hiqs sayyi'ata, ikutkanlah, iringkanlah semua dosa yang pernah kita perbuat, yang baru saja kita perbuat, dengan amal soleh berikutnya. Bisa berupa salat, bisa berupa sedekah, bisa berupa istighfar, tasbih, tahmid, takbir, ya. Bisa berupa sedekah, saum, itu juga amal soleh. Apapun bentuk amal soleh itu tidak dikhususkan amal soleh tertentu, tapi semua yang masuk kategori amal soleh itu akan menghapuskan dosa. Kama qala Nabi SAW, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Jadi dia salat Jumat terus gitu loh. Wa Ramadhan ila Ramadhan, puasa Ramadhan ke puasa Ramadhan berikutnya. Setiap Ramadhan dia tunaikan ibadah siamnya. Di riwayat yang lain, wal umratu ilal umrah, dan satu umrah ke umrah berikutnya. Ada 3 amalan wajib disebutkan dan 1 amalan sunnah. Mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair, akan menjadi penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara kedua ibadah-ibadah tadi. Dari sholat subuh ke sholat duhur kita ada dosa-dosa, ya itu akan digugurkan dengan sholat duhur. Nanti duhur ke asar dosa lagi, yang kecil-kecil lebih ya, khusus yang kecil, digugurkan dengan sholat asar, dan seterusnya begitu. Di antara 2 Jumat ya digugurkan dengan sholat Jumat berikutnya. Dan puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya juga akan menggugurkan dosa-dosa. Selama dosa besar dia jauhi. Jelas berarti yang digugurkan dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil. Karena dipersyaratkan juga menjauhi dosa besar.
Hukum asalnya dosa besar itu tidak gugur otomatis. Dia gugurnya pakai taubat atau bimasyiatillah. Dengan mekanisme lain yang Allah tentukan. Mekanisme lainnya itu apa? Kena musibah misalnya. Ya, dia bisa menggugurkan dosa-dosa. Tapi dia harus sabar. Kalau nggak sabar, nggak. Atau dia diuji dengan penyakit, atau dia berjihad fisabilillah, ribat fisabilillah, atau murni gratifikasi dari Allah. Dia nggak tobat, dia nggak diuji apa-apa, Allah berkenan mengampuni, itu terserah Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Dun itu di bawahnya syirik. Ya, bukan selain syirik loh ya. Salah terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa yang di bawahnya syirik. Bukan selain syirik. Dosa selain syirik ada yang lebih besar dari syirik, ada. Ateis lebih besar dari syirik nggak? Iya, syirik itu masih ngakuin keberadaan Allah, ini nggak ngakuin sama sekali. Atau mengklaim dirinya seperti Allah, kayak Fir'aun itu. Jadi yang diampuni itu yang dun, di bawahnya, kabair. Begitu dia mencapai levelnya syirik, entah itu syirik akbar itu sendiri, atau kemunafikan akbar, atau kufur akbar, atau ilhad, ateisme dan semisalnya, ya sama aja, nggak diampuni sama Allah. Ya. Jadi kalau selain dosa syirik, ada tahta masyiatillah, kan gitu akidahnya Ahlussunnah kan. Ahlul kabair, orang pelaku dosa besar itu menurut Ahlussunnah tidak otomatis masuk neraka. Terancam neraka iya, tapi tidak otomatis gara-gara dosa besarnya dia pasti masuk neraka, enggak dipastikan. Terserah Allah. Insya'a afa'an wa insya'a ghafara wa insya'a 'adzaba. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni, maafkan dia, enggak kena azab. Tapi kalau Allah tidak mau mengampuni, terserah Allah juga kan, bebas kan, suka-suka Allah. Allah akan azab dia. Jadi dosa yang diampuni oleh amal-amal soleh yang rutin kita kerjakan itu pada dasarnya adalah dosa kecil, ya. Pada dasarnya itu. Ada yang bisa mengampuni dosa besar, ada. Contohnya haji mabrur. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang menunaikan haji tanpa perbuatan fasik, tanpa perbuatan rafath. Wangel ini. Angel pakai banget. Ya, musimnya orang nggak mikirin kecuali dirinya sendiri, tapi dia harus hati-hati. Dia benar-benar tidak berbuat rafath, perkataan-perkataan yang terlarang, dan tidak berbuat fasik juga, perbuatan-perbuatan yang melanggar. Hajinya benar-benar mabrur gitu loh. Maka dia akan kembali seperti bayi baru lahir. Ada bayi baru lahir bawa dosa? Tidak ada kan? Tapi ini juga tidak menggugurkan semua dosa, tidak. Dosa yang kaitannya dengan hak Allah saja. Kalau ada kaitan dengan hak manusia tidak bisa. Ada mekanisme sendiri. Yang disebutkan itu teringkas dalam kalimat ketiga ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau kita ini selalu menjaga akhlak kita sama manusia, kita nggak berbuat zalim sama manusia, selamat kita. Tapi kalau nggak jaga yang ketiga, hatta dia jaga yang kedua, nggak bakalan selamat. Bangkrut. Tahu kan orang bangkrut? Hadisnya orang bangkrut itu, atadruna manil muflis? Kata Nabi SAW, kamu tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Qalul muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya, yang kami tahu orang bangkrut itu orang nggak punya harta benda ya Rasulullah. Qalal muflis man ya'ti yaumal qiyamati bi salati wa siyami wa sadaqati. Orang bangkrut itu orang yang pada hari kiamat bukan dia datang nggak bawa pahala, justru dia bawa pahala sholatnya. Jadi sholatnya sholat yang berkualitas.
Salat yang khusyuk dia di situ. Karena yang akan tercatat pahalanya dari salat kita itu adalah yang kadar kehusyuannya berapa banyak. Ada kalanya orang salat cuman tercatat setengahnya. Karena dia khusyuknya cuma setengah, atau seperempat, atau seperdelapan, atau sepersepuluh, atau nggak ada khusyuknya sama sekali, ya nggak dicatat sama sekali. Salat yang dia lakukan dengan menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dia jaga. Dia datang itu membawa pahala salat. Dia bawa juga pahala saumnya. Jadi saum ini saum yang sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Bukan cuma tidak makan, tidak minum, tidak jima dan yang normatif itu. Enggak, tapi juga tidak berkata bohong, tidak berkata yang terlarang, tidak berbuat yang terlarang. Berkualitas nih saumnya, dan pahala saum itu bisa nggak dibatasi sama Allah. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Puasanya dia bawa pahalanya, sedekahnya dia. Tapi dia juga banyak zalim sama orang-orang. Walakin waqad syatama hadza, dia pernah caci maki si fulan. Wa qadhafa hadza, dia pernah tuduh si fulan berzina tanpa bukti, tanpa saksi. Wa akala mala hadza, dia ambil hartanya secara zalim. Wa safaka dama hadza, dia tumpahkan darahnya si fulan secara zalim. Fa ukhidha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in lam takfi ukhidha min sayyiati hadha thumma turihat alaihi thumma turiha finnar. Intinya untuk bisa melunasi kedzaliman-kedzaliman itu pada hari kiamat hanya ada dua alat pembayaran nih kalau pakai istilah sekarang nih ya. Pertama, kita bayar pakai pahala kita berikan, bukan kita ya. Orang yang zalim ini membayar pakai pahalanya dia, diberikan kepada yang dia zalimi. Kalau pahala dia cukup banyak kan. Tapi kalau yang bisa dia bagikan, yang bisa dia pakai buat bayar sudah habis, dosanya belum lunas, kedzalimannya belum selesai, maka dosanya yang terzalimi diambil sesuai dengan kadar kedzalimannya, dipindahkan kepada yang zalim, bangkrut dia. Jadi amal solehnya dia ini nggak bisa dia incipi manfaatnya gara-gara banyaknya kedzaliman yang dia buat. Dia harus tertunda untuk menikmati hasil sholatnya, hasil saumnya, hasil sedekahnya, hasil jihad fisabilillahnya sekalipun. Dia harus mendekam dulu di neraka, dibersihkan lagi. Ya, karena pada dasarnya orang yang punya dosa nggak bisa masuk surga sampai bersih dulu. Nah, kalau Allah nggak berkenan ngampuni dia, karena memang ini urusannya sama manusia, ya, urusannya sama manusia itu. Allah mengadili saja. Jangankan sama manusia, sama binatang aja diadili loh sama Allah. Betul. Saking adilnya Allah tampakkan benar-benar kesempurnaan keadilannya di hari kiamat itu. Binatang yang pernah saling seruduk di dunia, kambing menanduk sesama kambing, yang satu sampai luka misalnya ditanduk dan belum sempat balas, nanti di hari kiamat dikisas sama Allah yang nanduk gitu. Hatta yuqtassu minasyatil qarna ala syatil jalha. Ya, kambing yang bertanduk dikisos karena dia menanduk teman yang tidak punya tanduk misalnya, dikisos. Setelah selesai dikisos, Allah bilang kepada kambing dan yang sejenisnya ini, binatang-binatang ini, kunu turaba, ayo kalian semua jadi tanah sekarang. Udah selesai, nggak ada surga, nggak ada neraka. Nah, ketika itulah orang-orang kafir berangan-angan mereka jadi tanah. Makanya di akhir surah An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari setiap orang menyaksikan hasil perbuatan tangannya, dan orang-orang kafir pada hari itu mengatakan, aduh, alangkah enaknya kalau kami jadi tanah. La azab, la hisab. Wis tidak apa-apa tidak masuk surga, yang penting tidak masuk neraka. Ya enggak?
Nggak apa-apa saya nggak punya rumah mewah, yang penting saya nggak celaka. Kan orang mikirnya begitu. Nah, jadi kalau kita ingin benar-benar selamat, nggak cukup kita ini bertakwa untuk diri kita. Kayak katanya Umar tadi kan, bukan cuman ente ini baik buat dirimu sendiri, rajin sholat ya baik buat kamu, rajin puasa baiknya juga buat kamu. Tapi kalau zalim di antara keduanya, celaka. Jangan zalim sama orang, jangan zalim juga sama Allah tentunya ya. Tapi yang kita juga harus waspada adalah kezaliman. Kalau sama Allah itu kita masih bisa mengharapkan ampunan cuma-cuma. Allah ini Ghafurur Rahim, luar biasa Allah. Makanya ulama kita mengatakan huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Haknya Allah itu biasanya Allah akan maafkan. Yang penting tauhid jangan sampai dikorbankan. Allah masih menyisakan maaf yang besar asalkan tauhid kita nggak tercoreng. Walaupun juga tidak menjamin ya. Allah membuka pintu maaf, tapi tidak berarti Allah harus maafkan semua dosa kita. Jangan salah paham ya. Allah hanya akan maafkan bagi yang tobat. Kalau tobat dijamin dimaafkan sama Allah, diampuni. Tapi kalau dia nggak tobat, ini yang jadi masalah. Dia nggak tobat, yang penting dia tidak musyrik, masih ada harapan dapat ampunan cuma-cuma. Tapi bukan dijamin sama Allah. Dia tidak tobat, tapi dia tidak musyrik, masih ada harapan diampuni, tapi tidak dijamin. Cuman kalau kita ini dosanya sama manusia, pada dasarnya manusia itu menuntut nggak sih haknya? Nuntut. Manusia itu pada dasarnya bukan memaafkan, dia pada dasarnya manusia itu nuntut, nggak terima diperlakukan zalim, walaupun dia nggak ngomong. Ya, karena ini di akhirat, di dunia dia nggak semua orang bisa mengadukan kezaliman orang lain. Dia tahu, aduh saya lapor. Misalnya lapor polisi, panjang urusannya. Belum tentu juga saya dapat apa yang saya tuntut. Saya masukkan pengadilan, harus sewa pengacara. Nanti dia naik banding, dia sewa pengacara lebih jago dari pengacara saya sudah keluar duit, nggak dapat itu hak saya. Dunia itu nggak bisa menyelesaikan semua perkara kita. Tapi di akhirat, nah, belum tentu yang di dunia ini diem, dia akan diem di akhirat. Makanya jangan sampai kita ini menyisakan kezaliman. Nabi menekankan pentingnya ini. Man kanat li akhihi mazlamatun fi damin aw mal falyatahallal minha al-yawm. Siapa yang masih menyisakan kezaliman terhadap saudaranya terkait harta ataupun darah. Harta ataunya maksudnya apa? Dia pernah pinjam barangnya seseorang nggak dikembalikan sengaja, atau dia utang nggak dia lunasi sengaja, atau dia curi barang orang lain, atau dia rampas, apapun kezaliman terkait dengan harta ataupun dengan darah, dia sakiti, dia lukai, nggak minta maaf, nggak mau juga dikisos, apalagi bunuh, nggak selesai ya di dunia. Itu namanya dia masih menanggung kezaliman terkait harta ataupun darah. Falyatahallal minhul yawm, segeralah dia halalkan dengan cara minta maaf, atau dia bayar dengan bagaimana seharusnya dia bayar. Ya, contohnya ini ya, contoh ekstrimnya ini, dia menganiaya seseorang hingga hidungnya remuk misalnya. Ya, dia harus siap diremukkan hidungnya. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinn wal juruha qisas. Ketetapan Allah begitu. Nyawa bayar nyawa. Mata dibutakan, mata kamu juga harus dibutakan. Hidung yang kamu remukkan, hidungmu diremukkan juga. Telinga yang kamu putus, telingamu diputus juga. Kalau dia nuntut hal yang sama, itu haknya dia. Saya nggak nuntut diputus telinganya, tapi saya dikompensasi pakai harta, itu haknya dia. Enggak, saya nggak mau terima duit, saya mau diputus telinganya dia, diputus telinganya. Ya. Artinya ini cara kita lunas di dunia seperti itu. Kalau nggak lunas di dunia, nanti di akhirat. Nah, itu yang muskilah itu. Kalau
nggak selesai di dunia. Makanya Nabi bilang falyatahallal minhul yaum qabla an yanfa'a dinarun wala dirham innama hiyal hasanatu wassayyi'at. Sampai jangan sampai nggak selesai di dunia dibawa ke akhirat ketika duit sudah tidak ada manfaatnya lagi. Tapi cara bayarnya pakai hasanat atau sayyi'at. Jadi 3 hal inilah yang harus kita perhatikan baik-baik, karena itu kunci keselamatan kita. Yang pertama tadi, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau habis berbuat dosa segera iringi dengan taubat, amal saleh. Secara umum amal salehnya dia akan menghapus dosa itu, dan bergaullah dengan baik. Jangan zalim ya. Yang murah senyum, yang suka bantu orang, ya, Allah akan permudah di urusan kita ya, karena Allah akan menyikapi kita seperti kita baik sama saudara kita. Fi sahihain, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melonggarkan musibah besar yang tengah menghimpit seorang mukmin di dunia, maka Allah akan longgarkan musibah besar yang akan mengenainya di akhirat. Enggak jadi kena dia di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, ini kan akhlak semua ini, Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat, dan seterusnya. Jadi bergaul dengan manusia, kafirnya maupun mukminnya, apalagi mukmin. Yang kafir itu kita nggak boleh zalim kok. Kita harus adil hatta sama orang yang paling kita benci. Ya, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum, orang kafir misalnya, menjadi kamu tidak berlaku adil. Benci nggak apa-apa, tapi jangan zalim. Benci harus. Orang yang Allah perintahkan agar kita membencinya, kita wajib benci. Tapi tidak boleh kita zalim sama dia. Beda ya. Kebencian tidak sama dengan kezaliman. Ada orang-orang yang wajib kita benci, dan itu menjadi syarat sahnya iman kita. Semua orang yang Allah benci kita wajib benci. Semua. Allah membenci orang kafir, kita wajib benci orang kafir. Tapi Allah melarang kita zalim sama orang kafir. Hatta dia kafir. Nah, hatta dia kafir, nggak boleh zalim. Ya. Jadi bergaul yang baik itu tidak berarti kita harus cintai semua orang loh ya. Lah, kita cintai orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk mencintainya. Dan kita tetap membenci orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk membencinya. Tapi kita tidak boleh zalim kepada siapapun. Siapapun, hatta kepada Yahudi tengik nggak boleh zalim kita. Tidak boleh zalim. Mau dia musuh bebuyutan, tetap kita harus perlakukan dengan adil. Innallaha ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, ini hadits qudsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku juga jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Jangan kalian saling berbuat zalim. Tayyib. Itu barangkali udah habis dulu waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini pakai tanya jawab enggak ini? Hah? Enggak. Hah? Oh, enggak jawab. Baik. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa difahami yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.